Kue yang satu ini benar-benar pecah dan lumer di lidah, tanpa perlu ada gigitan. Ini dia bingka kentang Banjar. Teksturnya sangat lembut dan juga manis, dan tentunya ada unsur gurihnya dari minyak santan. Pecahkan 8 butir telur, mix antara telur bebek dan juga telur ayam. Gulanya 400 gram atau 2 gelas, kita aduk-aduk aja tanpa menggunakan mixer. Ini sampai tercampur larut aja semuanya gulanya. Aduk terus. Di sini aku tidak menggunakan tepung ya bunda-bunda, karena ini nanti biar lumer dan pecah di lidah. Jadi kalau untuk orang yang jualan itu biasanya ditambahkan tepung 2-3 sendok makan. Kita masukkan vanili cair secukupnya aja. Jangan lupa santannya 180 ml. Ini santannya benar-benar kental dan udah dimasak ya bunda-bunda. Masukkan juga sejumput garam, sedikit aja, biar rasanya nanti lebih kaya ya. Kita aduk lagi sampai santannya tercampur merata semuanya. Setelah gulanya semuanya larut, kemudian bahan yang perlu kita siapkan adalah 2 butir kentang yang udah kita haluskan. Dan tentunya udah dimasak ya bunda. Ini tidak terlalu halus ya bunda-bunda. Cukup dihaluskan secara kasar aja. Jadi nanti tetap ada tekstur pas masuk di mulut ya. Jadi gak apa-apa kentangnya kita bikin bergerinjil-gerinjil aja. Karena kita tidak menggunakan tepung ya. Jadi penggantinya kentang inilah yang nanti membikin kuenya tidak terlalu turun. Karena tanpa tepung biasanya kue bingka ini pada saat sudah dimasak itu akan turun sedikit ya bunda-bunda. Kemudian kita masukkan juga minyak santan kelapa. Kalau orang Banjar ini bilangnya lalaan jar. Jadi lalaan ini terbuat dari santan dari 1 butir kelapa. Kemudian dimasak selama kurang lebih 1 jam, bahkan lebih ya, sampai hampir menjadi minyak goreng. Kalau orang zaman dulu bilangnya minyak kelapa ya, pasti bunda-bunda tahu ya. Jadi orang-orang zaman dulu tuh kalau bikin minyak itu dari santan kelapa ya. Jadi gerinjil-gerinjil itulah yang kita ambil untuk dimasukkan ke adonan kue bingka kentang ini. Dan ini pula nantinya yang akan membuat gurih kue si bingka ini. Kita masukkan juga pewarna kuning biar nantinya warnanya lebih hidup, lebih ngejreng ya bunda. Aduk lagi sampai tercampur semuanya. Ini sudah selesai, kita siapkan cetakan, ini ukuran 18 ya. Sebelum menuangkan kita aduk dulu, biar tidak ada adonan-adonan yang mengendap di bagian bawah. Dalam artian nanti adonan yang masuk ini secara merata, atau paling tidak kentangnya dapat terbagi-bagi ya. Ini dapatnya sebenarnya 3 buah ya bunda. 3 buah cetakan ukuran 18 ini. Jadi cukup banyak. Aku sengaja tidak pakai oven dan tidak pakai wajan khusus bingka, biar bunda-bunda yang tidak punya oven atau tidak punya cetakan wajan khusus bingka bisa mengikuti dan meniru cara ini ya bunda. Setelah 40 menit kita masak, kita buka. Ini dia sudah matang. Hampir melober-lober ya itu keluar. Tapi ini tidak gosong kok ya. Bagian bawahnya agak menghitam sedikit banget. Nah, jadi ini susut ya bunda-bunda karena kita tidak menggunakan pengembang apapun dan kita tidak menggunakan tepung. Jadi wajar ya agak turun sedikit. Kita coba sendok. Coba kita lihat teksturnya ini ya, betul-betul lembut dan ini pasti pecah di mulut. Sisa 2 kue yang lainnya aku kukus ya bunda-bunda, tapi tadi udah dimakanin sama bocil-bocil. Jadi nggak sempat kerekam lagi. Biar ini aja ya yang kita tampilkan. Happy cooking dan terima kasih.